Shalom, damai di hati. Apa kabar di hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik, karena Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Ada ungkapan yang mengatakan, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau makan yang baik untuk kesehatan, pasti juga tubuh kita sehat. Ada ungkapan yang mengatakan, you are what you read. Apa yang kamu baca itu akan menyatakan identitasmu. Membaca hal-hal yang baik itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan. Juga ada ungkapan yang mengatakan, you are what you hear. Kamu adalah apa yang kamu dengar. Ketika mendengarkan hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik, maka itu juga yang akan jadi bagian kehidupan kita. Mari membaca, mendengarkan sabda Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga, di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Di hari ini Kamis 7 Juli 2022 bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau yang menghantar kami boleh ada di hari ini, lembaran yang ke-7 di bulan Juli 2022. Engkau berikan lagi kesempatan kepada kami, ada ruang untuk mendengarkan pengajaran yang bersumber dari Alkitab. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, supaya pengajaran yang benar, yang bersumber dari Alkitab, itu yang selalu kami dengar, kami renungkan, sehingga membangun kehidupan beriman kami. Inilah kami yang siap mendengarkan sabdamu, tapi kami juga yang sadar akan kelemahan dan keterbatasan kami, akan keberdosaan kami, yang sebenarnya kami tidak layak di hadapan, dan karena itu kami mohon ampuni dan kasihani kami. Layakkan kami Tuhan, untuk ada di sekitar sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca Alkitab dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 7. 1 Timotius 1 ayat 7 tertulis begini dalam Alkitab. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema renungan kita di hari ini, waspadalah terhadap pengajar palsu. Saudaraku, saat ini ada banyak pengajaran yang bertaburan di YouTube yang disampaikan oleh para pengkhotbah terkenal atau komedian dan lain-lain, saudaraku. Banyak hal yang baik untuk pertumbuhan iman, tapi tidak sedikit juga yang tidak sesuai dengan dogma ataupun ajaran gereja kita. Ada pendeta yang mengatakan sudah beberapa kali naik turun sorga. Tak bisa bayangkan saudaraku, telah mengalahkan para nabi, bahkan rasul-rasul yang hebat yang dicatat oleh Alkitab, bahkan Yesus sendiri, karena sudah berulang-ulang kali naik turun sorga. Ada juga pendeta yang mengatakan kekuatan roh yang diberikan kepadanya itu tidak boleh ada di dekat orang-orang berdosa. Karena kalau dia dekat dengan orang-orang berdosa, maka kekuatan itu akan tersedot. Dan karena itu dia tidak boleh naik pesawat komersil. Jadi harus dibelikan jet pribadi. Itu antara lain ya, para pendeta yang menyampaikan ajaran-ajaran untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan ada komedian, supaya banyak orang yang hadir dalam ibadah, diundang, bicara di mimbar gereja, yang membuat jemaat tertawa terbahak-bahak. Sepintas yang didengarkan itu benar, tapi sebenarnya tidak teologis, tidak alkitabiah. Ibadah-ibadah lebih memperhatikan unsur entertainment atau hiburan, yang akhirnya mengaburkan makna dari ibadah, dari menyembah Tuhan.
bahkan mereduksi atau mengurangi, mengikis nilai pengajaran yang terkandung di dalam satu ibadah atau khotbah. Ibadah dirancang untuk menghibur dan menyenangkan umat atau menyenangkan jemaat daripada menyenangkan Tuhan. Saudaraku, kita diingatkan untuk waspada. Dalam Matius 24 ayat 5 tertulis, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Gereja mula-mula bergumul, bukan hanya dengan penganiayaan dari pihak luar, tapi juga masalah yang muncul dari dalam. Tantangan internal itu antara lain dengan munculnya guru-guru dan ajaran-ajaran palsu. Dalam konteks bacaan kita di hari ini, di 1 Timotius 1 ayat 7, mereka adalah pengajar Taurat, tapi tidak mengerti Taurat itu. Mereka mengajarkan bahwa jemaat perlu menaati hukum Taurat, terutama dalam hal sunat, makanan yang halal dan yang haram, agar mereka menjadi jemaat Allah yang sejati. Bagi para pengajar sesat ini, percaya kepada Tuhan Yesus belum cukup. Mereka harus melakukan juga hukum Taurat supaya selamat. Ini jelas bertentangan dengan apa yang Paulus ajarkan setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Keselamatan orang percaya diperoleh hanya oleh anugerah Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, bukan dengan melakukan hukum Taurat, apalagi yang dipahami secara sempit, yakni yang hanya terpaku pada detail aturan dan melupakan esensinya, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan hal yang salah ketika kita mengakses khotbah Kristen di YouTube, tapi mohonlah supaya Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk dapat menyaring mana yang bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita, yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia, dan mengasihi segenap ciptaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan di Kamis 7 Juli 2022 kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami diingatkan untuk tetap selalu berfokus pada Alkitab sebagai sumber pengajaran kami. Engkau yang terus menganugerahkan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami mendengar khotbah, pengajaran lewat berbagai media, kami membaca tulisan-tulisan Kristen, pengajaran-pengajaran, tetap kami diberikan hikmat untuk menyaring mana yang baik untuk pertumbuhan iman kami, tapi juga dapat membedakan mana hal-hal yang disampaikan meski menarik, tapi tidak sesuai dengan ajaran Engkau yang mampukan kami memfilter, menyaring itu semua. Terima kasih Tuhan. Engkau mampukan kami memaknai hidup dalam kasih karunia, anugerah Allah yang telah menyelamatkan kami. Bukan dengan melakukan detail-detail hukum Taurat, tapi dengan percaya dan melakukan apa yang Engkau amanatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, jemaat Maranatha Paselatan kolom 1 sampai kolom 27, juga semua yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Engkau pilih kami satu persatu, anugerahkan kami selalu kesehatan, kekuatan. Buka-buka jalan untuk apa yang kami usahakan, apa yang kami kerjakan ya Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Gereja, pemerintah kami, terus diberkati. Kami mendoakan, khusus untuk pemerintah kota Tomohon yang mempersiapkan satu momen besar, Tomohon International Flower Festival. Tuhan Engkau memberkati rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Tuhan, semua itu berjalan dengan baik untuk terus mempromosikan kota Tomohon sebagai kota bunga, tapi juga sekaligus kota religius, kota pendidikan,
yang semua terarah untuk membawa hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang Kau percayakan dalam komisi data informasi dan multimedia, Jemaat Maranatha Selatan diberkati dalam tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka. Secara khusus yang bertugas, Engkau memberkati Joy dan Vio. Anugerahkan sehat, kuat, bahkan ketulusan dalam kerja pelayanan, sesuai dengan talenta yang Kau anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap melanjutkan aktivitas di hari ini. Yakin kami, Engkau pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikian ibadah kita di hari ini di Kamis 7 Juli 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Dan saudara yang boleh diberkati dengan sapaan firman-Nya, di saat ini kiranya boleh like, share, dan subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.